Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Alwin Abdillah di channel YouTube Alwin Abdillah. Channel YouTube yang bertujuan untuk menebarkan kebaikan kepada siapapun setiap harinya. Nah, bagi para audiens semua yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jika tidak keberatan untuk menekan tombol subscribe, tekan lonceng, serta like dan share ke teman-teman kamu agar channel ini dapat menebarkan kebaikan kepada siapapun setiap harinya dan pastinya akan mengupdate konten-konten terbaru yang otomatis sangat menarik dan sangat rugi jika dilewatkan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan meneruskan Muqaddimah Fikih Muqaran part kedua. Nah, di Muqaddimah Fikih Muqaran part kedua ini, saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya perbedaan. Di video Muqaddimah Fikih Muqaran part pertama, saya sudah memberikan bocoran bahwa sebab-sebab terjadinya perbedaan terbagi kepada dua bahagian. Ada sebab-sebab terjadinya perbedaan yang dicela dan ada pula yang terpuji atau layaknya terjadi di antara para ulama. Nah, untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah sebab-sebab terjadinya perbedaan yang tercela. Apa-apa sajakah sebab-sebab tersebut? Ayo kita bahas sama-sama. Nah, sebab yang pertama adalah al-jahlu atau kebodohan. Nah, pemirsa sekalian, sebagaimana yang kita ketahui, kebodohan atau ketidaktahuan terhadap sesuatu memang seringkali dan acap kali memunculkan ataupun menimbulkan perbedaan serta perselisihan. Dan seringnya pula perdebatan ataupun perselisihan yang dimunculkan ataupun dibelatar belakangi oleh sebab ini akan memicu pertikaian akut, bahkan berujung kepada kematian dan peperangan besar. Nah, hal ini pernah terjadi pada masa sepeninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, pada masa tersebut hiduplah beberapa orang yang berafiliasi pada suatu kelompok yang bernama Khawarij. Ya, kaum Khawarij ini sebagian besar mereka menolak hadis-hadis Rasul yang mereka anggap tidak sepadan atau tidak sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kelihatan banget ya bodohnya ya. Padahal hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan pelengkap daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke permukaan bumi ini tujuannya adalah sebagai seorang mubayyin atau seseorang yang mengklarifikasi keglobalan Al-Quran atau umumnya hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, kok bisa ya kaum Khawarij ini berpendapat dengan pendapat yang demikian? Nah, ternyata hal itu disebabkan karena mereka tidak tahu, karena mereka bisa dikatakan bodoh terhadap beberapa teori. Ya, padahal banyak sekali kita temukan ya hadis-hadis Rasul yang mengklarifikasi atau mengkhususkan umumnya Al-Quran serta menjelaskan bagaimana sebenarnya beberapa jenis ibadah seharusnya dilakukan. Nah, karena itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Namun karena kaum Khawarij tidak mengerti dan tidak memahami teori-teori itu, akhirnya mereka pun berbeda pendapat dengan kebanyakan sahabat pada masa itu. Nah, Ibnu Abbas sempat mendatangi mereka dan menjelaskan serta mengklarifikasi kesalahpahaman yang terjadi antara mereka dengan para sahabat, dan diriwayatkan pada saat itu ada 2000 lebih ya pengikut Khawarij yang kembali kepada pemahaman yang sah ya ataupun ikut kembali ke dalam barisan para sahabat. Nah, tidak sedikit pula di antara mereka yang meninggal hadirin dikarenakan kesalahpahaman ini. Nah, bisa kita simpulkan bahwa sebab terjadinya perbedaan dikarenakan kebodohan merupakan salah satu sebab terjadinya perbedaan yang sangat-sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, jadi kalau memang belum tahu, kalau memang belum paham terhadap sesuatu, baca dulu ya, baca dulu, klarifikasi dulu. Jangan sampai memfatwakan atau mengklarifikasi sesuatu yang tidak kita tahu, karena ini akan berdampak sangat negatif ke depannya. Nah, tidak sedikit ya, tidak sedikit
nyawa yang melayang dikarenakan kesalahpahaman terhadap sesuatu yang konon mereka tidak mengetahui esensi daripada sesuatu tersebut. Nah, hal ini juga bisa kita lihat dari kejadian yang pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW, di mana pada masa itu ada seseorang yang sedang dalam kondisi sakit parah, ya, ia sedang terluka. Kemudian tiba-tiba di suatu malam ia berjunub. Nah, pada saat itu tidak ada Rasulullah SAW. Nah, para sahabat pada saat itu menganjurkan atau memerintahkan seorang pemuda atau laki-laki tersebut untuk mandi junub karena mereka tidak tahu solusi apa lagi yang bisa mereka berikan. Karena yang mereka tahu setiap orang yang berjunub ya harus mandi junub. Nah, ternyata hadirin audiens semua, setelah si sahabat yang luka tadi itu melakukan mandi junub, ia pun meninggal. Ya, ia pun meninggal. Nah, tak lama kemudian Rasulullah tiba dan para sahabat pun menjelaskan kronologi kematian seorang sahabat yang terluka parah tadi. Nah, mendengar penjelasan dari para sahabat, apa kata Rasulullah SAW yang artinya, sungguh kalian semua telah membunuhnya. Sungguh kalian semua telah membunuhnya. Nah, jika tidak tahu, maka tanyakan. Karena obat daripada kebodohan adalah bertanya. Nah, dari kisah ini dapat kita simpulkan bahwa ketidaktahuan terhadap sesuatu ataupun kebodohan merupakan penyakit yang sangat akut. Ya, jadi jangan coba-coba berdebat, jangan coba-coba berargumen kalau memang kita belum tahu, kalau memang kita belum paham terhadap sesuatu yang kita perdebatkan. Nah, ini adalah sebab pertama, yaitu al-jahlu ataupun kebodohan. Ini sangat akut dan sangat akut. Sekali lagi saya quote dan mention di sini ya. Apalagi sekarang ini banyak sekali terjadinya perbedaan pertikaian, bahkan ikatan darah pun bisa putus hanya gara-gara atau hanya disebabkan oleh hoax-hoax yang tersebar di media sosial yang pada dasarnya itu hanyalah berita bohong ya. Jadi kebanyakan orang sekarang tidak mau mengklarifikasi, telan bulat-bulat akhirnya menelan ludah sendiri. Nah, itu dia sebab yang pertama. Nah, sebab yang kedua adalah kezaliman atau berlebihan terhadap sesuatu ya. Islam adalah agama yang moderat ya. Jadi jangan sampai kita sebagai muslim itu bersikap zalim atau berlebih-lebihan dalam memahami atau menyikapi suatu nas. Nah, karena itu sangat tidak baik. Nah, kalau kita terlalu berlebih-lebihan dalam menyikapi nas, ya, dalam menyikapi nas, maka ujung-ujungnya akan muncul perdebatan dan selisih paham yang condong. Ini juga akan menyebabkan pertikaian ya, akan menyebabkan pertikaian. Nah, karena kalau sudah berlebih-lebihan itu pasti tidak baik hadirin sekalian ya. Tidak baik. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam Al-Qur'an, yaitu pada surat Al-Imran ayat 19 ya, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah itu adalah agama Islam. Dan para ahli kitab terdahulu mereka sering sekali berselisih paham disebabkan atau dikarenakan mereka terlalu berlebih-lebihan terhadap sesuatu di antara mereka. Nah, di sini dijelaskan ya bahwa kita tidak boleh seperti para ahli kitab terdahulu yang mereka itu terlalu berlebih-lebihan dalam menyikapi sesuatu
dan ujung-ujungnya mereka akan saling menzalimi. Nah, jika sudah saling menzalimi, otomatis akan muncul perselisihan, akan muncul pertikaian dan pertengkaran yang itu merupakan perdebatan ataupun perselisihan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan sampai di antara kita saling menzalimi, karena Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman dalam sebuah hadis qudsi yang bunyinya, inni haramtu zulma ala nafsi fala tazalamu. Ya, wahai manusia, sesungguhnya aku, kata Allah, telah mengharamkan kezaliman pada diriku, maka kalian semua tidak boleh saling menzalimi. Nah, jelas ya, tidak boleh saling menzalimi. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, Maha Bijaksana, tidak pernah menzalimi siapapun. Maka dari itu, kita sebagai manusia hamba dhaif yang hina, lebih-lebih tidak boleh saling menzalimi. Nah, ini dia hadirin. Nah, sebab yang ketiga adalah al-hawa wattiba'uz dzan. Ya, sebab yang ketiga adalah hawa nafsu dan mengikuti dzan, atau yang lebih mudah kita pahami dengan istilah praduga. Nah, jadi kalau udah hawa nafsu yang menjadi prioritas, terkadang fakta dan kebenaran akan hilang dan menjauh dari kita. Kita tahu bahwa itu yang benar, tapi karena kita terlalu berhawa nafsu, maksudnya kita terlalu mengikuti hawa nafsu kita dan mengikuti praduga kita, ketika kita menemukan fakta, maka seringnya fakta tersebut akan ditinggalkan dan seseorang akan jauh lebih mengikuti prasangka atau praduga yang ia miliki. Nah, ini salah sekali ya. Ini adalah sesuatu yang sangat salah. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pernah berfirman, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kamu, maka sesungguhnya jika kamu mengikuti hawa nafsu kamu, hawa nafsumu akan menyesatkan kamu dan kamu akan berpaling dari jalan Allah. Jelas banget ya. Jadi jangan terlalu agresif lah ya. Jadi orang itu jangan terlalu agresif dengan praduga dan prasangka. Kalau memang praduga dan prasangka itu salah, maka katakanlah salah dan ikuti fakta yang kita temukan ya. Karena mengikuti prasangka itu ujung-ujungnya akan memberikan dampak negatif, bahkan sangat negatif kepada diri kita, karena cenderung kita akan menolak ilmu pengetahuan dan mengikuti prasangka-prasangka tersebut ya, mengikuti prasangka-prasangka tersebut. Nah, hal ini terjadi, bisa kita lihat realitanya pada kaum Yahudi. Ya, pada kaum Yahudi di mana mereka sangat menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sangat menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal mereka mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan utusan Allah yang sengaja Allah utus untuk mengklarifikasi dan menjelaskan ketentuan-ketentuan yang Allah telah tentukan di dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 89, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih." Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kondisi bangsa Yahudi. Ya, Allah menjelaskan di dalam ayat ini, ya, manakala tiba ya Alkitab ataupun Al-Quran yang sesuai dengan apa yang mereka ketahui, mereka kufur dan berpaling darinya. Nah, ya Allah, na'udzubillah ya, jangan sampai kita seperti itu ya pemirsa ya. Nah, di surat Al-An'am ayat 20, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Ya. Jadi para ahli kitab itu sebenarnya mereka mengetahui sebenarnya mereka mengetahui dan memahami isi Alkitab, dan itu sejalan dengan kitab Taurat
ya, Alkitab Taurat yang diturunkan kepada mereka. Namun karena mereka terlalu mengikuti prasangka hawa nafsu dan praduga mereka, kebenaran-kebenaran tersebut pun ya tidak dapat mereka lihat secara jelas, hadirin. Nah, ya. Nah, di sini jelas kita temukan bahwa kenapa bangsa Yahudi itu acap kali berbeda dengan kita, bahkan sangat memusuhi kita, karena mereka terlalu mengikuti hawa nafsu, prasangka, dan praduga mereka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jangan sampai. Nah, itulah dia sebab yang ketiga. Sebab ketiga yaitu mengikuti hawa nafsu dan mengikuti praduga. Nah, sebab yang terakhir ya daripada sebab-sebab terjadinya perbedaan yang tercela ataupun ditolak adalah mukhalafah al-manhaj an-nabawi fit talaqqi at-tasyri' ya. Nah, sebab yang keempat adalah bertentangan dengan metode Nabi dalam menyampaikan syariat. Nah, oke. Nah, mungkin beberapa audiens tidak paham ya, apa maksudnya bertentangan dengan metode Nabi dalam menyampaikan syariat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Ya, Al-Quran adalah mukjizat yang mana jika kita baca bernilai pahala dan diturunkan secara berangsur-angsur ya. Karena Al-Quran merupakan kitab yang bernilai mukjizat, maka Al-Quran tidak mungkin menjelaskan segala macam perihal ibadah terkait rukun dan syarat ya. Maka tugas siapakah itu? Nah, itu adalah tugas Rasulullah SAW melalui sunnah ataupun hadis-hadisnya ya. Saya kasih contoh, di dalam Al-Quran kita hanya menemukan perintah untuk mendirikan sholat. Nah, apakah kita temukan tata cara, kemudian rukun dan syarat sah sholat di dalam Al-Quran? Tidak. Nah, hal itu terjadi atau hal itu diklarifikasi oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya melalui hadis qauli dan hadis fi'li. Nah, kebanyakan hadis fi'li yaitu hadis-hadis perbuatan Rasul ya. Rasul hanya mengerjakan sholat, kemudian para sahabat melihat ya, bagaimana tata cara sholat Rasul. Nah, kemudian para sahabat memahami bahwa sholat yang benar itu adalah sholat yang terdiri dari ini dan ini. Nah, seperti itu ya, seringnya seperti itu ya, seringnya seperti itu. Kenapa? Karena seringnya hadis fi'li itu jauh lebih jelas, jauh lebih memberikan penerangan dan penjelasan, dan jauh lebih bisa dipahami ketimbang hadis qauli jika topik yang ada di dalam hadis tersebut terkait dengan perbuatan ataupun tata cara ibadah. Nah, seperti itu ya, seperti itulah manhaj Nabi. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan mukhalafah al-manhaj an-nabawi di sini? Apa yang dimaksud dengan bertentangan dengan metode Nabi? Yang dimaksud dengan bertentangan dengan metode Nabi di sini adalah banyak kelompok-kelompok yang meninggalkan sunnah, yang meninggalkan hadis-hadis Rasul tersebut dan fokus kepada firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Mereka beranggapan bahwa Al-Quran merupakan petunjuk, merupakan kitab suci yang di dalamnya terdapat seluruh penjelasan-penjelasan terkait permasalahan apapun yang mereka tidak ketahui ya. Nah, itu salah sekali pemirsa ya, itu salah sekali. Nah, itu salah sekali ya. Ingat bahwa dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama di dalam menetapkan suatu hukum, yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah ataupun hadis, yang ketiga adalah qiyas, dan yang keempat adalah ijma. Nah, sunnah ataupun hadis Rasulullah SAW ini ya, sunnah atau hadis Rasulullah itu menempati posisi kedua ya, menempati posisi kedua ya, menempati posisi kedua, bahkan
bahkan tidak semua juga ya, bahkan tidak semua juga permasalahan-permasalahan Rasulullah jelaskan ya, Rasulullah jelaskan. Nah, ada permasalahan-permasalahan yang nantinya diklarifikasi oleh para khulafaur rasyidin, yang notabene yang konon permasalahan-permasalahan itu tidak terjadi pada masa Rasulullah. Nah, jika seseorang tidak mau menerima hadis Rasulullah, apalagi pendapat-pendapat yang ditetapkan oleh khulafaur rasyidin, jadi udah jelas nih sesat banget nih orang. Ya, jadi jika kelompok-kelompok yang seperti ini kita temukan, maka jelas kelompok-kelompok seperti ini adalah kelompok-kelompok yang bertentangan dengan metode Nabi dalam menyampaikan syariat. Nah, jadi kalau udah ketemu orang-orang yang begini nih, ya jangan berdebat banyak dengan mereka. Kenapa? Karena berdebat banyak dengan mereka tidak akan menghasilkan apa-apa ya. Yang konon kita malah emosi, kita malah berdosa ya. Berdosa karena mungkin akan mengeluarkan perkataan-perkataan kasar, karena mungkin pendapat-pendapat mereka yang cukup nyeleneh dan aneh itu akan menyulut emosi kita. Nah, lebih bagus tinggalin aja. Kalau memang mau berdebat ya silahkan cukup mendengarkan argumen mereka ya sebagai bahan ilmu pengetahuan ya, sebagai bahan ilmu pengetahuan kenapa sih mereka bisa begitu ya, karena biasanya cenderung mereka-mereka yang seperti ini akan kekeh dengan pendapatnya, dan mereka juga akan keras ya, akan fanatik dengan pendapatnya. Nah, itulah dia 4 sebab perbedaan yang tercela, hadirin. Nah ya, jadi jika kita menemukan sebuah perbedaan pendapat ya, ataupun sebuah kesalahpahaman yang disebabkan oleh salah satu sebab-sebab yang telah saya sebutkan tadi, maka sudah pasti perbedaan tersebut adalah perbedaan yang tercela atau perbedaan yang tidak terpuji ya, tidak diinginkan keberadaannya ya. Oke, nah itu dia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan atau sebab-sebab perbedaan yang terpuji atau yang seringnya terjadi di antara ulama mazhab. Ya, selanjutnya yang akan kita bahas adalah sebab-sebab terjadinya perbedaan yang terpuji atau yang diterima serta berlaku di antara para ulama mazhab. Nah, sebelum itu kita akan melihat ada kriteria-kriteria yang diklarifikasikan atau yang ditetapkan oleh ulama-ulama terdahulu untuk melihat perbedaan-perbedaan mana saja yang tergolong ke dalam perbedaan yang terpuji ataupun diterima serta terjadi di antara kalangan ulama mazhab. Nah, ada 4 kriteria di sini. Nah, kriteria yang pertama adalah ayyakuna hadzal ikhtilaf min ahlil fiqhi wal basirati fid din. Nah, kriteria yang pertama adalah perbedaan ini ya muncul ya di kalangan para ahli fikih serta mereka-mereka yang memiliki kemampanan ilmu agama. Nah, atau mereka-mereka yang ahli di dalam agama. Nah, jadi kita bisa melihat jika ada alim ulama atau para cendekia ataupun para ahli fikih terdahulu dan mereka berbeda pendapat di dalam sebuah permasalahan. Nah, maka perbedaan tersebut adalah perbedaan yang terpuji ataupun diterima. Nah, karena seringnya dan adatnya jika para ahli fikih serta orang-orang yang ahli dalam bidang agama ini berbeda, maka perbedaan mereka itu condong terhadap menyikapi suatu nas yang memang memicu perbedaan. Ya, tidak ada di dalamnya sebab-sebab terjadinya perbedaan yang tercela, yaitu bodoh, kezaliman, bertentangan dengan metode Nabi dan sebagainya. Nah, ini adalah kriteria pertama. Nah, kriteria yang kedua adalah ayyakuna ijtihaduhum wa ikhtilafuhum fil masailil far'iyyah awil furu'iyyah allati lam yadul dalil qat'i ala hukmiha. Nah, kriteria yang kedua adalah ijtihad dan perbedaan yang terjadi di antara mereka, yaitu terjadi pada permasalahan-permasalahan furu'iyah atau permasalahan-permasalahan cabang fikih yang tidak ditemukan dalil qat'i ya terhadap atau dalil qat'i
yang menyikapi terhadap hukum dari permasalahan tersebut ya. Nah, ini adalah kriteria kedua audiens semua ya, para pemirsa semua ya. Ya. Jadi, jika ditemukan dalil qat'i atau permasalahan tersebut terjadi pada permasalahan asasi ketauhidan ataupun permasalahan yang terkait rukun-rukun Islam, maka jelas perbedaan tersebut adalah perbedaan yang tidak terpuji. Kenapa? Karena jika suatu permasalahan ya memiliki dalil qat'i yang mengklarifikasi terkait hukumnya, maka di sana sudah tidak ada lagi ranah ijtihad ya. Ingat ya, tidak ada lagi ranah ijtihad. Jika sudah tidak ada ranah ijtihad, maka tidak ada lagi celah untuk berbeda pendapat ya. Nah, seperti itu ya. Dan ini juga tidak mungkin terjadi pada permasalahan-permasalahan asasi seperti permasalahan ketauhidan dan rukun-rukun Islam yang 5. Ya, seperti yang saya sebutkan di Mukadimah Fikih Muqarrar part 1, yaitu terkait wajibnya puasa, sholat, syahadat, zakat, haji, dan sebagainya. Nah, itu dia kriteria yang kedua. Nah, kriteria yang ketiga adalah ayyakunal qasdu al-wusul ilal haqqi was-shawab. Jadi maksud ya, jadi maksud daripada perbedaan tersebut adalah yaitu untuk menggapai atau meraih kebenaran ya, untuk sampai kepada pendapat yang benar. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada embel-embel lain ya pemirsa atau audiens sekalian ya. Tidak ada embel-embel lain, tidak ada embel duniawi, tidak ada embel-embel politik dan sebagainya. Ya, tujuannya murni yaitu al-wusul ilal haqqi was-shawab, yaitu untuk mencari ya, untuk mencari atau untuk memilih pendapat mana yang paling benar. Ya, maksudnya untuk mencari kebenaran nih. Kan ada nas nih, saya kasih contoh, ada nas yang yang memicu terjadinya perbedaan ya. Misalnya ada satu nas yang dapat menghasilkan 2 atau 3 makna ya. Yang 2 atau 3 makna itu sah untuk digunakan. Nah, jadi para ulama ini mereka mengerahkan kekuatan energi mereka serta ilmu pengetahuan mereka untuk mencari makna mana yang kiranya paling tepat. Ya, mana yang kiranya paling tepat. Nah, saya kasih contoh di sini, misalnya di dalam permasalahan menyentuh wanita ajnabiyah, apakah itu membatalkan wudhu atau tidak. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ulama Syafi'i berpendapat ya, jika seorang laki-laki menyentuh kulit wanita ajnabiyah yang bukan mahramnya ya, maka hal tersebut dapat membatalkan wudhunya. Hal ini berbeda dengan mazhab Maliki. Nah, apa yang melatar belakangi terjadinya perbedaan tersebut ya? Yang melatar belakangi perbedaan tersebut adalah kata lamsu ya, kata lamsu yang terdapat di dalam Al-Qur'an, yaitu aula mastumun nisa ya. Kata lamsu ataupun bersentuhan di dalam bahasa Arab itu memiliki 2 makna ya, memiliki 2 makna ya. Makna yang pertama adalah bersentuhan kulit dan kulit, sedangkan makna yang kedua adalah persenggamahan atau persetubuhan. Imam Syafi'i memilih makna pertama, sedangkan Imam Maliki memilih makna kedua. Maka dari itu mereka berdebat. Dan ya, kenapa Imam Maliki memilih pendapat makna kedua, sedangkan Imam Syafi'i memiliki makna pertama, itu juga dilatar belakangi oleh hadis-hadis. Nah, seperti itu ya. Jadi perbedaan itu ya, perbedaan yang terjadi di antara mereka karena masing-masing ulama mazhab ya ingin berusaha mencari hal yang mereka anggap paling benar dengan menggunakan metode-metode yang ada di mazhab mereka masing-masing. Sekali lagi, tanpa adanya pertikaian dan perseteruan. Nah, ini adalah kriteria ketiga. Nah, oke. Nah, sedangkan kriteria yang keempat adalah ayyubadzil al-faqih aqsa juhdihi fil wusuli ilal haqqi fa idza qasara dhamma bitaqsirihi. Ya, oke. Nah, kriteria yang keempat adalah
masing-masing ahli fikih tersebut mereka mengorbankan jiwa raga mereka, kekuatan mereka, energi mereka untuk sampai di titik yang mereka anggap benar sesuai dengan metode mereka masing-masing. Dan jika mereka melakukan kesalahan, mereka tidak segan-segan merujuk dari kesalahan itu dan mencela kesalahan yang telah mereka lakukan. Yang namanya manusia, pemirsa, yang namanya manusia pasti pernah salah, manusia pasti pernah salah. Nah, salah satu sahabat yang sebagaimana yang pernah saya baca, yaitu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tidak hanya sekali merujuk pendapatnya, Ibnu Abbas tidak hanya sekali merujuk pendapatnya. Apa yang dimaksud dengan merujuk pendapatnya? Maksudnya Ibnu Abbas di sini pernah berpendapat dengan suatu pendapat, kemudian Ibnu Abbas meneliti dan mendalami permasalahan tersebut serta menggali hadis-hadis terkait permasalahan tersebut, dan ternyata pemirsa, Ibnu Abbas menarik kembali pendapat lamanya dan mengeluarkan pendapat baru, yang konon pendapat baru itu sesuai dengan pendapat lain, sesuai dengan pendapat ulama lain ataupun sahabat lain. Demikian juga yang terjadi pada mazhab kita, Di dalam mazhab Syafi'i kita mengenal istilah al-qadim dan istilah jadid, Ada qadim dan jadid. Apa itu qadim? Qadim adalah pendapat-pendapat lama, sedangkan jadid adalah pendapat-pendapat baru, Pendapat-pendapat lama adalah pendapat-pendapat yang dikeluarkan oleh atau pendapat-pendapat yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i ketika beliau berada di Baghdad. Nah, sedangkan pendapat-pendapat jadid atau pendapat-pendapat baru adalah pendapat-pendapat yang beliau nyatakan ketika beliau sudah hijrah ke Mesir. Nah, seperti itu. Jadi dalam mazhab kita saja ada nama istilah qadim dan jadid, Ada istilah pendapat baru dan pendapat lama, yang mana pendapat lama ini kebanyakannya itu dihapus oleh Imam Syafi'i dengan pendapat barunya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena Imam Syafi'i menemukan fakta-fakta baru dan hadis-hadis baru ketika beliau ada di Mesir, yang konon hadis-hadis tersebut tidak beliau temukan ketika beliau berada di Baghdad. Nah, jadi kita lihat fair banget, Jadi kalau ulama-ulama mazhab ini betul-betul kesatria sekali, karena memang tujuan mereka berbeda itu bukan karena ego mereka, bukan karena etnis tertentu, juga bukan karena hal-hal yang bersifat duniawi, karena tujuan mereka itu pure, murni, karena mereka ingin mencari kebenaran yang mereka anggap sesuai dengan metode-metode yang mereka gunakan. Nah, ketika metode itu salah, maka mereka tidak segan-segan, tidak malu untuk merujuk, atau untuk menarik kembali pendapat mereka tersebut dan menggantinya dengan pendapat yang mereka anggap benar, atau dalam mazhab kita istilahnya dengan pendapat baru. Nah, jika 4 kriteria ini kita temukan di dalam sebuah perbedaan, maka pasti perbedaan tersebut adalah perbedaan yang terpuji ataupun diterima. It's okay, perbedaan yang seperti ini adalah perbedaan yang tergolong ke dalam ikhtilaful ummah rahmah, yaitu perbedaan umat adalah sebuah rahmat. Nah, mungkin hanya sampai di sini dulu Muqaddimah Fiqih Muqarrar part kedua. Nah, jangan tinggalin, tetap tunggu Muqaddimah Fiqih Muqarrar part ketiga, yang mana kita akan membahas tentang sebab-sebab terjadinya perbedaan yang terpuji. Nah, tadi hanya kriteria, sebab-sebabnya. Ini tidak kalah menariknya, yang otomatis akan membuka mindset kita, dan kita akan jauh lebih menjadi insan yang akan memberikan banyak toleransi, Kita akan menjadi insan yang penuh dengan toleransi. Nah, sekali lagi bagi para audiens semua yang belum menekan tombol subscribe dan lonceng serta like, ayo sama-sama jika tidak keberatan untuk menekan tombol subscribe, like, lonceng, serta share ke teman-teman kamu agar channel ini bisa mendapatkan kebaikan kepada siapapun setiap harinya. Dan pastinya saya akan lebih semangat untuk mengupdate konten-konten yang sangat menarik terkait permasalahan apapun. Nah, jika ada request, bisa tulis di kolom komentar. Nah, mungkin untuk kali ini sampai di sini
Ya, jumpa lagi. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.